인터넷부터 들어와. 인터넷. 119. 알겠어. 여기 뒤에 사람 있다. 1시간 있다 봐. Di sebuah jalan, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung. Pria tersebut mengatakan di live streamingnya kalau dia akan pergi ke Kutayusan, tempat di mana para zombie berada. Orang ini melakukan semua itu agar viewersnya meledak. Ditambah lagi belum ada keputusan yang jelas dari pemerintah tentang kondisi Kutayusan. 잠깐만요. 갔어. 봤지? 봤지 씨발. 봤다 그렇게 새끼들. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ibu Chungsan yang bergegas pergi ke SMA Yusan. Sementara itu di ruang siaran, Chungsan masih merasa sedih karena sahabatnya telah berubah menjadi zombie. Sekarang giliran Onju yang menghibur Chungsan agar dia tidak bersedih. Ibu Chungsan yang telah sampai di SMA Yusan, dia melihat Gilsu yang telah berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya Gilsu yang telah berubah menjadi zombie mengejar dan menggigit Ibu Chungsan. Di ruang siaran mereka pun memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Onju dan ayahnya sama-sama memimpin kelompok mereka untuk membuat WC di tempat mereka menginap. 여기랑 똑같을지 몰라. 반장이랑 너네들은 일단 유리창 가릴 만으로 대소변 흡수할 수 있는 거 그런 거 만들어봐. 이? 칸막이? 가릴 수 있는 거. 그러면 차라리 대소변이 잘 흡수되도록 여기 안 깔아줘. 이런 엉덩이 먼저 와. Di sisi lain, murid wanita memikirkan cara untuk menghubungi militer agar mereka bisa diselamatkan. Dan beberapa murid laki-laki meyakinkan para wanita mungkin saja bantuan akan datang besok pagi. Sementara itu, ayah Unjo berencana untuk menyelamatkan putrinya di SMA Yusan dan meninggalkan kelompoknya. Namun Bu Dewan yang terhormat mencoba menghalangi ayah Unjo. Karena menurutnya seluruh wilayah telah dikuasai oleh zombie dan lebih baik menunggu bantuan datang. 이 친구 집이 저쪽이에요. 가라고 해야 될까요? 간다고 하면 보내주는 게 맞아요? 죽더라도 소방관이잖아요. 정치인이고 가장 소중한 사람이 아니라. Kemudian kita diperlihatkan kepada Guinam yang telah selamat dari kejaran zombie di kantin sebelumnya. Ia mencoba kabur dengan sepeda, namun hal itu sia-sia. Hingga akhirnya ia berlari dan sampai di ruang kepala sekolah. Di ruang itu ia menghajar semua zombie yang menghalanginya. Sementara itu di sebuah WC, Hari si atlet panah dan Mijin sudah berencana untuk kabur esok harinya. Namun Mijin merendahkan Hari kalau dia tidak bisa bertahan hidup dengan mengandalkan anak panahnya. Sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. 가만히 앉아서 활만 쏘면 대학 가고 돈도 벌고 팔자 조 말고 찌그러져 있어. 알지도 못하는 게 씨발야. 참지 마요. Sementara itu seseorang yang sedang melakukan live streaming tadi mencoba bersembunyi di sebuah sekolah. Namun ternyata di sekolah tersebut semua anak-anak telah menjadi zombie. Dan semua zombie tersebut mengejarnya.
Kemudian diperlihatkan detektif yang masih menginterogasi Pak Guru Lee merasa kesal terhadap apa yang dia lakukan. Namun Pak Guru Lee hanya santai saja karena dari awal dia sudah mengingatkan. Di saat seperti itu, Pak Guru Lee teringat anaknya yang selalu masuk rumah sakit karena selalu dibully. Bahkan saat kasus pembulian itu sampai di rapat komite sekolah, kepala sekolah hanya menganggap kalau semua itu hanya bercandaan anak-anak saja. Melihat anaknya yang selalu dirundung, Pak Guru Lee kemudian membuat obat agar anaknya menjadi kuat. Namun obat tersebut malah membuat anaknya berubah menjadi zombie. Kemudian sang detektif bertanya mengenai obat untuk wabah yang terjadi. Namun Guru Lee menjawab kalau dia tidak mempunyai obat untuk wabah tersebut. 이 살기로 각오하고 덤비기라도 안 하고 나처럼 아무것도 아닌 사람 그래서 아들을 바꾸기로 했어요. 다시는 자살 같은 거 하지 말라고 그렇게라도 살리고 싶었다고 그 괴물이 지금 사람들 다 죽이고 있는 거 몰라? 다 죽 넘기면 결국 폭력이 지배당하는 세상이 온다고 수백 번 치료하는 방법은 있을 거 아니야. Kini wabah virus zombie telah sampai di kantor polisi. Pak Guru Lee yang melihat semua itu merasa senang. Ia merasa kalau semua orang pantas menerima semua ini. Namun ia tersadar hingga akhirnya ia menyelamatkan sang detektif yang hampir digigit oleh zombie. Guru Lee lalu mengatakan kepada sang detektif kalau obat dari virus ini ada di laptopnya yang berada di laboratorium sains yang berada di SMA Hyosan. Lalu Pak Guru Lee mengorbankan dirinya agar sang detektif bisa pergi kabur. Kemudian detektif mencoba kabur dari sana dengan keadaan yang semakin kacau. Ia juga bertemu dengan salah satu polisi yang baru. Detektif itu mengajak polisi tersebut untuk pergi ke pusat komando dan memberitahukan tentang solusi yang dikatakan oleh Pak Guru Lee. 거기 도착하면 효상국 과학실 가서 노트북 먼저 찾으라 그래. 너라도 가가지고 이 얘기를 전해야 될 거 아니야, 이 새끼야. 요청 간다고 내가 2초 전에 얘기했잖아. 이 새끼가 진짜 정신 똑바로 안 차리겠다. Kembali ke SMA Hyosan, kini hari telah pagi. Mereka semua mencoba mengecek keluar, ternyata tak ada bantuan dari militer. Begitu juga dengan Hari dan Mijin yang mencoba melihat dari WC. 경찰도 없고 왔어? 내려. 야, Hari yang seorang pemanah kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di ruang siaran, para murid mulai kelaparan karena mereka sudah 2 hari tidak makan. Di atap sekolah, si culun memberitahukan kepada wanita yang dibully kalau video telanjangnya akan segera diupload oleh Guinam yang akan diupload otomatis pada jam 9 pagi ini. Guinam meminta pria culun itu untuk menebusnya dengan sejumlah uang. Namun karena wabah zombie ini, tentu pria culun itu tak mampu menyanggupinya. Wanita itu pun menjadi panik dan ia memutuskan untuk pergi mencari HP Guinam. Di lain sisi, Chongsan berencana untuk mencari sebuah handphone yang berada di ruang guru yang akan digunakannya untuk menghubungi pihak militer. Melihat itu, Suhyo juga ikut pergi dengannya. Bak Ninja Warrior, mereka berdua menyusuri dinding untuk pergi ke ruang guru. 있어 들어와 네 생각은 어떤데? 네가 가 Sementara itu, wanita yang dibully tadi sekarang telah digigit oleh para zombie. Namun, dia terlihat seperti tidak berubah menjadi zombie. Musan dan Suhyo kini telah berhasil masuk ke ruang guru. Namun di sana dia melihat wanita yang dibully itu sedang menghancurkan HP.
Untungnya Chungsan melihat salah satu handphone yang masih utuh. Ia pun mencoba untuk mengambil HP itu. Sialnya, keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh wanita itu. Chungsan lalu meminta Suhyo untuk segera kembali ke ruang siaran, sementara ia mengalihkan perhatian para zombie. Setelah itu diperlihatkan kepala sekolah yang sedang membangunkan Guinam. Di sini, kepala sekolah meminta Guinam untuk segera mengambil mobilnya yang ada di parkiran. Tentu saja Guinam tidak mau karena ia akan dijadikan korban oleh kepala sekolah. Di gedung anggota dewan, Ayah Unjo memimpin kelompoknya untuk segera menuju ke atap karena bantuan helikopter akan segera datang. Ayah Unjo menahan para zombie dengan pipa air agar orang lainnya bisa masuk ke atap. Setelah perjuangan yang cukup keras, akhirnya mereka semua sampai di atap gedung, dan bantuan helikopter pun datang. 어떻게 된 거야? 조심. 다치신 분 없습니까? Kembali ke sekolah, Chungsan yang mencoba kabur dari para zombie tiba-tiba sampai di ruang kepala sekolah. Di sana, Chungsan bertemu dengan Guinam yang sedang menghajar kepala sekolah. Chungsan menyuruh Guinam untuk melepaskan kepala sekolah. Chungsan juga merekam untuk mengancam Guinam. Guinam yang merasa tak terima dengan perlakuan Chungsan, ia pun marah dan malah membunuh kepala sekolah tepat di depan Chungsan. Chungsan yang merasa Guinam adalah seorang yang sangat gila, ia pun lalu kabur dari tempat itu. Saat Chungsan berlari, Guinam pun melemparkan pisaunya tepat ke arah Chungsan. Bagaimana nasib Chungsan selanjutnya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. 어제부터 엄청 날아다녔어. 정부는 오늘 오전 뭐야, 맹수. 괜찮아? 교무실에서